Apa yang pertama kali kalian pikirkan jika saya mengucapkan nama Albert Einstein? Tentu saja kalian akan memikirkan betapa pintarnya sosok beliau. Atau bahkan kalian akan bahwa IQ Albert Einstein itu cukup tinggi. Namun guys, nyatanya ada 5 orang yang memiliki IQ cukup tinggi setara dengan Albert Einstein. Bahkan di antaranya memiliki IQ di atas Albert Einstein. Dan tahu gak sih guys, ternyata 5 orang ini ialah pembunuh berantai. Siapa saja pembunuh berantai yang memiliki IQ cukup tinggi ini? Mari kita mulai ceritanya. Yang pertama ialah Rodney Alcala. Seperti yang kita tahu bahwa Albert Einstein memiliki IQ 160. Namun nyatanya, Rodney Alcala, seorang pembunuh berantai serta pemerkosa asal Amerika Serikat ini, memiliki IQ 170. 10 lebih besar daripada Albert Einstein. Sayangnya dengan IQ yang cukup tinggi, Rodney Alcala ini malah memilih menjadi seorang pembunuh berantai nih guys. Ya sebenarnya sayang banget ya, dengan kepintaran seperti itu dia malah menjadi seorang pembunuh berantai. Dan kalian tahu gak sih, faktanya Rodney Alcala ini sebelum membunuh korbannya itu, dia sering banget main-main sama si korban ini, dimana dia akan mencekiknya terlebih dahulu, bahkan mempermainkan si korban ini guys. Dan pada rentan waktu dari 1977 sampai 1979, dia telah membunuh 4 orang wanita guys. Sebenarnya polisi masih menganggap bahwa masih banyak korban yang telah dibunuh oleh Rodney Alcala ini. Namun hanya itu yang baru tercatat. Tidak hanya sampai di situ nih guys. Ternyata Rodney Alcala ini dia itu pernah kepergok nih guys. Dia kepergok sedang menggoda gadis berumur 8 tahun. 8 tahun dia goda. Wah ini terlaluan sih sebenarnya. Setelah itu tahu apa yang dia lakukan? Dia bawa ke apartemennya dan dia perkosa. Selalu ending-ending pembunuhan ya begini lagi udah. Dan setelah itu ini gak beres guys. Gak cuman sampai di situ guys. Selanjutnya setelah dia memperkosa wanita ini, 8 tahun ya ingat ya. Setelah dia perkosa, dia memukulnya menggunakan batang baja. Batang baja yang besar itu loh. Ya gak usah deh, kalau kalian bayangin tahu tongkat pistol kan. Kebayang gak kalau itu misalkan terbuat dari batang baja. Dia pukul gadis itu sampai meninggal dunia. Wah, bisa gak kepintarannya kesayain saja tapi sifat itunya ilangin gitu. Sayang banget gitu loh, mubajir. Dan tahu gak guys, selain itu ternyata si Rodney Alcala ini yang terkenal dengan sebutan dating game killer, ternyata ia menyimpan banyak foto-foto wanita dengan pose yang sensual, bahkan tidak memakai busana sedikit pun. Ya sudah ketebak ya, dengan sifat seperti itu pasti itu sih endingnya. Oke, kita lanjut ke yang ke nomor 2 aja lah ya. Ini ngeri banget kalau udah bahas si Rodney Alcala ini. Lanjut ke nomor 2. Yang kedua ialah Theodore Robert Cole, atau sering dibilang dengan julukan Teddy Buddy. Ya kalian sudah tahu lah ya. Bagi penyuka serial killer kayaknya nama ini udah jadi suhu lah ya. Udah sering banget terkenal dan bahkan sering banget dibahas. Karena Teddy Buddy ini sangat banyak menginspirasi berbagai macam film kriminal nih guys. Bagaimana tidak, ternyata dia memiliki hobi yang cukup aneh nih guys. Tahu gak hobi dia apa? Hobi dia adalah menculik dan memperkosa gadis muda. Itu hobi loh. Orang hobi mancing, orang hobi main sepedahan, motoran, jalan-jalan. Hobinya nyulik dan memperkosa. Ya, begitulah. Tidak berhenti sampai di situ aja nih guys. Ternyata FBI kesulitan untuk mendapatkan atau meringkus Ted Bundy ini, di mana tepat pada tahun 1970-an, Ted Bundy ini pernah mengaku kalau dia membunuh 30 perempuan. 30 perempuan. Ya namanya kan hobi ya. Ya bagi dia hobi. Oke, lanjut. 30 perempuan. Dan tahu gak sih guys, ternyata di samping kejahatannya dia yang rapi banget sampai dia bisa membunuh banyak perempuan ini, dia adalah lulusan dari Universitas Washington, jurusan psikologis, dan lulus dengan cum laude. Wajar, dia pinter, dia jago gitu, dia ngerayu ceweknya jago. 30 perempuan. Dan IQ dia ternyata bernilai 136. Ini cukup tinggi loh.
Ya walaupun memang nggak kayak waktu yang awal tadi ya, tapi ini cukup tinggi juga. Oke lah, udah geleng-geleng. Lanjut ke next part. Yang ketiga ialah Edmund Kemper. Nah guys, jujur untuk orang ini gua bingung lah, gak bisa ngomong apa-apa dan kesal juga ada, tapi ya bingung gitu loh. Ya biarin lah gitu, itu memang sifat jahatnya manusia yang ngeri parah lah. Nih gue ceritain ya, si Edmund Kemper ini dia sering banget menargetkan gadis-gadis ya, perempuan-perempuan muda untuk dia culik. Selanjutnya setelah dia culik, ya biasalah seperti biasa, dia perkosa dulu dan dia bunuh. Dan yang lebih epicnya lagi, setelah dia bunuh, dia perkosa lagi. Ini udah jadi mayat, diperkosa lagi. Dan setelah dia puas dengan pemerkosaan mayat itu, dia lantas memutilasi korbannya. Gemes gua, sumpah. Ya maksudnya udah jadi mayat masih diperkosa dan udah itu dimutilasi. Dan kalian mau tahu gak yang lebih epicnya apa lagi? Ternyata sebelum dia menyerahkan diri kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian, sebelum itu dia memukuli ibunya dengan palu. Sampai akhirnya setelah dia memukuli ibunya dengan palu, dia memenggal kepala ibunya sendiri. Oke. Selanjutnya, dia mencatat bahwa dia telah membunuh 10 orang, termasuk kakek dan neneknya. Ya udah ini mah, udah. Ini keluarganya aja dibantai, gila sih ini mah. Dan kalian tahu gak? Yang lebih lucunya lagi nih, ternyata dia itu memiliki IQ 146. Ini IQ tinggi banget. Dan kenapa harus ada di orang seperti dia? Oke, jujur kalau yang ini gue emosi parah karena gila ngeri banget ketika gue tahu data-data tentang si Edmund Kemper ini. Tapi ya udahlah, itu data dan itu faktanya guys. Dan itu IQ-nya. Ya, dia pintar tapi dia masih sadis. Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ialah Jeffrey Dahmer. Ya, biar mudah pengucapannya, saya bilang aja Mamang Jeffrey lah ya guys ya. Nah, si Mamang Jeffrey ini sama sih kayak si Teddy Buddy tadi guys. Dia cukup pintar juga dan banyak kreator film yang mengangkat kisah dia karena saking terinspirasinya dari dia katanya guys. Ya terinspirasi dari kesadisannya guys, bukan dari apa-apanya guys. Nah, tahu gak guys, si Mamang Jeffrey ini memiliki track record yang cukup keren sebenarnya, dimana ternyata dia pernah bergabung sebagai tentara AS atau tentara Amerika Serikat bagian darat dan spesialis di bagian medis. Spesialis medis. Harusnya dia jago mengobati orang kan? Nyatanya tidak nih. Dimana dia itu selalu menargetkan pria dan anak-anak laki-laki kecil. Nih kalau yang tadi nih, yang tadi nih, ini cewek-cewek muda. Ini anak cowok yang masih muda dan pria dewasa. Tercatat ada 17 korban yang seperti tadi, dia bunuh, dia culik juga, dan ya gitulah, kalian ngerti juga lah ya. Dia juga bersenggama sama tubuh mereka, dan sama kayak si yang tadi tuh, yang sebelumnya, dia juga bersenggama sama jasadnya juga, jasad para korban. Selanjutnya dia mutilasi. Bahkan yang lebih epicnya lagi, ada beberapa organ tubuh korban yang dia awetkan. Entahlah, ini kriminal-kriminal seperti ini kok di luar nalar semua ya. Dan kalian tahu nggak? Ternyata IQ dia itu 145. Ini tinggi banget. Ini tinggi lagi dan selalu seperti ini, nalarnya nggak bisa ditebak. Ya, dan ini lebih aneh juga sih karena dia suka terhadap laki-laki lagi dan diawetkan organ tubuhnya. Oke, udah ya, kita langsung ke next pembahasan. Lama-kelamaan enak guys kalau ngebahas pembunuh berantai gini karena nggak kebayang aja gitu, mind blowing aja yang mereka lakukan. Yuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya dan yang terakhir ialah Ted Kaczynski.
Ya sorry banget kalau pengucapan gue agak salah ya guys ya. Karena tulisannya aja ini begitu gitu loh, namanya ya agak susah. Tapi jujur ya guys, gue panggil aja namanya Babang Ted dulu ya. Babang Ted ini, nih gue itu pas nyari data tentang Babang Ted ini, jujur lebih banyak kagumnya sih sebenarnya. Ya walaupun memang gue juga tetap harus melihat dia itu sebagai orang yang salah juga. Karena kesalahan dia adalah dia membom universitas dan maskapai penerbangan nih guys. Makanya dia dijuluki juga Una Bomber. Nah guys, ternyata si Babang Ted ini melakukan ini karena dia kesel nih guys. Kesel ke siapa sih? Dia tuh kesel ke manusia yang sering merusak alam. Itu alasannya. Dia cuma beralasan, gue tuh kesel gara-gara alam sering dirusak sama manusia. Makanya dia memberikan pesan lewat membom universitas serta maskapai penerbangan. Ya udah, gitu doang. Tapi memang dari hasil pemboman ini, dia membunuh hampir 3 orang dan 23 lainnya itu mengalami luka-luka. Ya cukup disayangkan juga lah ya. Tetap ada orang yang meninggal. Dan tahu gak? Nah, kita bahas kepintaran dia ya sekarang. Dia tuh pinter banget, dimana ternyata IQ dia itu 167. Tinggi kan? Itu lebih ya tinggi 7 daripada Albert Einstein tadi guys. Dan guys, ternyata saking pintarnya dia, FBI untuk menangkap dia tuh agak susah guys. Sampai 17 tahun dia masih bisa melarikan diri. Dia meneror AS itu mulai dari tahun 1978 sampai tahun 1955. Dia teror AS dengan pengeboman yang dia lakukan. Dan selanjutnya dia tuh terus lari ya, karena dia pinter ya, IQ-nya which is cuman 167. Kok cuman 167, itu gede banget. Dan tahu gak, ternyata dia itu sering meninggalkan jejak atau memberikan pesan kepada FBI. Cuman bedanya, ini pesannya bukan pesan WA yang kalian share ke pacar atau ke teman kalian. Ini pesannya itu dienkripsi atau ya di sistem dengan menggunakan rumus matematika. Jadi kalau misalkan FBI bisa memecahkan rumus matematikanya atau enkripsi secara matematikanya, baru pesannya bisa dibaca oleh si FBI ini. Wah, keren ya. Tidak berhenti sampai di situ aja nih guys. Ternyata Babang Ted ini benar-benar pinter banget nih guys. Dimana tepatnya pada umur 16 tahun dia sudah bisa masuk Universitas Harvard. Ah gila, ini pinter banget sumpah. Dan ternyata Babang Ted ini dia adalah mantan profesor matematika S3 Universitas Michigan. Wow, S3 matematika. Ya wajar lah susah untuk ditangkap, ini pinter banget gitu loh. Dan tahu gak, selama 17 tahun kurun waktu dia di tahun 1978 sampai tahun 1955, kenapa dia sulit untuk ditangkap? Karena dia tuh selalu memberikan kode enkripsi atau pesan kepada FBI namun menggunakan enkripsi matematika. Jadi sulit untuk dipecahkan. Ya dia, which is dia ahli matematika, ya itu yang dia gunakan gitu loh. Dan memberikan pesannya pun lewat enkripsi matematika juga. Waduh, ini jujur ya keren sih. Tapi oke, tapi tetap sebagai kita sebagai manusia biasa, kita tetap harus menganggap bahwa memang yang dilakukan oleh Babang Ted ini tetap salah. Kenapa? Karena dengan dia melakukan aksi pengeboman, itu ada 3 orang meninggal dan 23 warga lainnya mengalami luka-luka nih guys. Ya walaupun Babang Ted ini beralih bahwa apa yang dia lakukan karena dia tuh kesal melihat manusia yang sering merusak alam. Ya mungkin itu perspektif beliau ya. Cuman ya dibalik itu semua tetap dia salah nih guys. So guys, gimana nih menurut kalian tentang video kita kali ini? Ya jujur ya, untuk nomor 1 sampai 4 gua gedek parah. Kesel aja gitu pembawaannya. Dan memang pas baca-baca story mereka tuh kayak mind blowing parah lah pokoknya. Benar-benar kayak nggak nyangka kalau ada manusia sesadis ini gitu loh. Tapi untuk yang kelima ini, ya memang sih tidak bisa dibenarkan dengan aksi pengeboman dan lain sebagainya, ya tetap memakan korban jiwa. Tapi jujur, kepintarannya ini membuat saya kayak, loh kok ada orang yang sekeren ini gitu loh. Dimana di umur 16 tahun dia bisa masuk Universitas Harvard gitu loh. Dan dia adalah mantan profesor lulusan S3 Universitas Michigan. Wah itu keren banget guys. Tapi ya oke lah, dia tetap tidak bisa dibenarkan guys. Cuman aku gak gedek gitu loh kalau ngebahas yang nomor 5 tadi gitu loh. Ya gedeknya agak berkurang lah guys, karena dia terlalu pinter lah. Jadi aku kayak ya sedikit amazed lah sama kepintarannya.
Cuman ya udahlah ya. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Bagi kalian yang memiliki pendapat, oh kesel banget nih sama nomor ini, kesel juga sama orang-orang yang ini, silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu nih guys. Dan untuk kalian yang belum like dong sama subscribe. Pokoknya follow seluruh akun media sosial saya juga. Dan setelah itu jangan lupa kalau kalian memiliki pembahasan untuk next kontennya kita buat apa atau kita membahas apa, silahkan komen juga di bawah ini biar saya sering-sering bikin konten seperti ini dan sering-sering ketemu kalian. Pokoknya itu saja untuk hari ini, and bye-bye.